Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar tematik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita akan mempelajari tematik subtema 3, yaitu energi alternatif. Kakak buka halaman 83. Halaman 83, perhatikan baik-baik ya kak. Pembelajaran 1. Ayo mengamati, pernahkah kamu melihat mainan kincir angin? Kincir angin dapat bergerak karena adanya angin. Kincir angin yang besar dapat dipakai untuk memutar turbin pembangkit listrik. Angin termasuk salah satu energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Selain angin, apa saja yang termasuk energi alternatif? Baik, di sini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Ayo mendengarkan, judulnya energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut tentu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Adapun ciri-ciri energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Dapat digunakan berulang-ulang. 2. Jumlahnya berlimpah. 3. Pengolahannya tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahan atau penggunaannya. 5. Ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini energi alternatif kita di subtema 2 sudah mempelajari tentang bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu. Bukan hanya hewan ya kak, tapi manusia yang telah meninggal pada zaman dahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil itu contohnya yang dihasilkan seperti solar, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Nah, bahan bakar fosil ini suatu saat pasti akan habis dan tidak dapat diperbarui. Nah, maka dari itu manusia membuat inovasi dengan menggunakan energi alternatif. Ciri-cirinya apa aja ya kak? Itu dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya berlimpah, pengolahannya tidak merusak alam, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya kakak buka halaman 84. Halaman 84. Nah, di sini ada beberapa energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi matahari, energi angin, dan energi air. Perhatikan baik-baik ya kak. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun,
Saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga bisa disebut energi surya. Nah, contohnya di sini pemanas air tenaga surya. Jadi jika tidak ada matahari maka tidak akan menghasilkan listrik ya Kak, karena sumber utamanya yaitu matahari. Nah, di sini selanjutnya pada pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya energi angin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Saat ini energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya generator akan membangkitkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau yang disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Nah, biasanya pembangkit listrik tenaga angin atau kincir angin itu biasanya dibuat di tepi-tepi pantai ya kayak atau di pantai-pantai, karena di pantai itu atau di daerah pantai itu anginnya sangat kencang, jadi kincirnya itu dapat berputar dengan cepat sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Selanjutnya halaman 85 yaitu energi air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak dapat cepat habis dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut energi hidroelektrik. Bagaimana cara menghasilkan energi hidroelektrik? Nah, di sini tenaga yang dihasilkan air digunakan memutar turbin. Turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA biasanya dibuat di bendungan sungai atau waduk. Nah, di sini ada gambar pembangkit listrik tenaga air PLTA. Pembangkit listrik tenaga air PLTA di daerah Jawa Barat itu di daerah Jatiluhur atau biasa disebut dengan Waduk Jatiluhur. Nah, di sana itu terdapat PLTA, Kak. Selanjutnya, ayo jawab. Kita mengerjakannya bersama-sama ya, Kak. Kakak juga bisa lihat di halaman sebelumnya. Bisa dipelajari juga ya, Kak. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, di sini jawabannya ada di halaman 83. Halaman 83. Kita isi bersama-sama. Sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri energi alternatif. Nah, isinya ada di halaman 83. Di sini sudah Ibu tulis hanya 3 saja ya, Kak. Kakak boleh tulis 5 semuanya, tapi di sini Ibu tulis 3. Pertama, 1 dapat digunakan berulang-ulang, 2 jumlahnya berlimpah, 3 pengolahannya tidak merusak alam.
Nah, nomor 3, sebutkan contoh energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Di sini jawabannya energi matahari, energi angin, dan energi air sesuai dengan pembahasan yang tadi kita bahas ya Kak. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan panel surya? Ada di halaman 84. Halaman 84 yang tentang energi matahari. Nah, di sini Ibu tulis alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 5, di manakah sebaiknya pembangkit listrik ini dibangun? A. Pembangkit listrik tenaga surya. Sebaiknya di lahan terbuka dan luas ya Kak, agar terkena sinar matahari. Nomor yang B, pembangkit listrik tenaga angin di lahan terbuka juga dan luas atau di pantai atau di daerah pantai. Nah, nomor 5, pembangkit listrik tenaga air di bendungan atau di waduk. Nah, di sini Kakak silahkan tulis sesuai dengan jawaban yang Ibu tulis, tapi jangan lupa juga Kakak harus mempelajarinya ya Kak. Nah, baik, selanjutnya kita buka halaman 88. Halaman 88 kita kerjakan bersama-sama ya Kak. Perhatikan Ibu menjelaskannya. Nomor 1, Museum Layang-Layang baru saja dibuka. Setiap hari museum dibuka untuk kunjungan umum mulai pukul 09.30 hingga 16.30. Berapa lama waktu museum menerima kunjungan? Kemarin sudah Ibu jelaskan, jika diketahui awal dan akhir, maka mengerjakannya dengan cara dikurang dari yang akhir ya Kak. Kita coba kerjakan bersama-sama. Yang akhirnya 16.30, awalnya 09.30. Kita coba bersama-sama, kita kerjakan. Kita tulis 16.30 dikurangi 09.30. Harus sejajar ya Kak, menit dengan menit, jam dengan jam. 09.30 kita garis, kita beri tanda pengurangan. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 3, 0. Titik. 6 dikurangi 9 tidak bisa, karena tidak bisa kita meminjam ke depan atau angka yang paling terdekat, yaitu 1. 1 kita coret karena sudah dipinjam, jadi jumlahnya 0 dan 1 pindah, 6 naik ke atas. 16 dikurangi 9 yaitu 7. Nah, 0 dikurangi 0 yaitu 0. Yang ditanyakan, berapa lama waktu museum menerima kunjungan? Jika ditanyakannya berapa lama, maka 0-nya kita hapus. Ya Kak? Jadi waktu kunjungan, waktu lama kunjungan yaitu selama 7 jam. Selanjutnya nomor 2, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan diadakan festival layang-layang di lapangan Balai Kota.
Festival dimulai pada pukul 8.00. Pada pukul 15.30, festival layang-layang dinyatakan selesai. Berapa lama waktu festival layang-layang diadakan? Nah, awalnya sudah diketahui, mulainya sudah diketahui, dan selesainya pun sudah diketahui. Maka cara mengerjakannya sama dengan melakukan pengurangan dari yang waktu selesai. Berarti waktu selesainya yaitu 15.30 dikurangi 08.00. Ingat ya Kak, jam dengan jam, menit dengan menit. Kita beri tanda pengurangan. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 5 dikurangi 8 karena tidak bisa, lalu meminjam ke angka terdekat atau ke depan. 1 karena sudah dipinjam lalu berubah menjadi 0. 1 pindah. Nah, 5 karena meminjam pindah ke atas. 15 dikurangi 8 yaitu 7. 0 dikurangi 0, 0. Nah, berapa lama waktu festival layang-layang? Karena yang ditanyakan berapa lama, maka nolnya kita hapus. Jadi waktu atau lama waktu festival diadakan yaitu 7 jam 30 menit. Ya. Selanjutnya nomor 3. Panji dan teman-teman membuat layang-layang bersama. Mereka membuat sebuah layang-layang dari pukul 11.15 hingga pukul 13.45. Berapa lama waktu Panji dan teman-teman membuat layang-layang? Nah, karena mulai dan selesai sudah diketahui, maka sama seperti yang di atas, cara mengerjakannya dengan melakukan pengurangan yang diawali dengan waktu selesainya, yaitu 13.45 dikurangi 11.15. Ingat ya Kak, jam dengan jam, menit dengan menit. 5 dikurangi 5, 0. 4 dikurangi 1, 3. 3 dikurangi 1, 2. 1 dikurangi 1, 0. Yang ditanyakan berapa lama waktu Panji dan teman-teman membuat layang-layang. Karena yang ditanyakan berapa lama, maka 0 di depan kita hapus. Lama waktu Panji dan teman-teman membuat layang-layang adalah 2 jam 30 menit. Selanjutnya nomor 4. Bermain layang-layang sungguh mengasyikkan.
Arga bermain layang-layang di tanah lapang. Saat mulai bermain, waktu menunjukkan pukul 14.45 menit. Selesai bermain, waktu menunjukkan pukul 16.00. Berapa lama waktu Arga bermain layang-layang? Sama seperti soal sebelumnya, mulai dan selesai diketahui, maka kita menyelesaikan dengan cara pengurangan dilakukan dengan waktu akhir, waktu selesai, yaitu 16.00 dikurangi 14.45. 0 dikurangi 5 tidak bisa, minjem ke depan pun tidak bisa, jadi yang paling depan meminjam ke angka 6. 6 kita pinjam 1, sisa 5. Karena dipinjam jadi 10. Nah 0 tidak bisa, jadi dipinjam lagi, sisa 9. Nah di sini jadi 10 dikurangi 5 yaitu 5. 9 dikurangi 4 yaitu 5. 5 dikurangi 4 yaitu 3. 1 dikurangi 1 yaitu 0. Yang ditanyakan berapa lama waktu Arga bermain layang-layang. Karena ditanyakan berapa lama, jadi 0-nya dihapus. Lama waktu Arga bermain layang-layang adalah 3 jam 55 menit. Baik, selanjutnya yang B, kerjakan soal dan gambarkan waktu yang tepat berdasarkan cerita. Nomor 1, Cika membuat layang-layang selama 2,5 jam. Jika Cika mulai membuat layang-layang pada pukul 10.15, pada pukul berapa Cika selesai membuat layang-layang? Nah, di sini diketahui hanya awal dan selamanya saja. Akhirnya tidak diketahui. Nah, di sini kita buat dulu jamnya ya, Kak. Jam awal. Nah, di sini ingat ya, Kak. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, jarum panjang yang berjalannya cepat menunjukkan detik. Nah, setelah diketahui mulainya 10.15, yang ditanyakan yaitu pada pukul berapa Cika selesai. Nah, yang ditanyakan itu selesainya. Berarti jika yang ditanyakan selesai, maka kita akan mengerjakannya dengan cara penjumlahan. Ingat 10.15 kita tulis, kemudian selama 2,5 jam. Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. Berarti kita tulis ya, Kak. 30 menit. Kita tambahkan, kita beri tanda jumlah. 5 ditambah 0 yaitu 5. 1 ditambah 3 yaitu 4 titik. 0 ditambah 2 yaitu 2. 1 ditambah 0 yaitu 1. Nah, jadi di sini kita ketahui yaitu pukul 12.45. 12.45 kita buat. Di sini jarum panjangnya angka 12,
Kita hitung 45 menit ya Kak. 5, ingat ya Kak, setiap pindah angka jarum panjang yaitu nilainya 5. Jarum panjang nilainya 5 ya Kak, setiap pindah angka. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, berarti seperti ini. Kita tulis di sini. Jika selesai membuat layang-layang pada pukul 12.45 menit. Nah, selanjutnya nomor 2, Ado bermain layang-layang sejak pukul 10.20. Ado bermain layang-layang selama 3 jam 15 menit. Pada pukul berapa Ado selesai bermain layang-layang? Sudah kita coba tadi nomor 1, yang diketahui itu awal dan selamanya. Yang ditanyakan itu akhir atau selesainya. Maka kita tulis dulu 10.20. Ingat, jarum panjang menunjukkan jam. Hitung 20 menit ya Kak. 5, 10, 15, 20. Jadi jarum panjangnya ada di angka 4. Nah, yang ditanya kita tulis dulu di sini 10, 20. Selama 3 jam 15 menit. Kita tulis 3 jam 15 menit. Maka mengerjakannya dengan cara ditambah atau dijumlahkan. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 1, 3. 0 ditambah 3, 3. 1 ditambah 0, 1. Nah, 13.35. Ado selesai bermain layang-layang pada pukul 13.35 menit. Nah, sekarang kita membuat jamnya ya Kak. 13 berarti sudah melewati angka 12, yaitu jam 1 siang 13. Kemudian 35 menit kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jadi jarum panjangnya ada di angka 35. Kemudian Siska berkunjung ke museum layang-layang pada pukul 14.17. Setelah puas berkunjung selama 2 jam 13 menit, Siska pun pulang. Pada pukul berapa Siska pulang? 14.17. 14 berarti sudah melewati 12 di angka 2, 17, 5, 10. Ingat di sini 10, 15, 16, 17. 17 di sini ya Kak. Nah, kita hitung 14, 17 dikurangi ditambah 2 jam 13 menit. 7 ditambah 3, 0, 10. Ditaruh 0, disimpan 1 di atas. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 4 ditambah 2, 6. 1 ditambah 0, 1. Nah, Siska pulang pada pukul
16.30 menit. Kita bikin jamnya berarti 14.30. Selanjutnya halaman 91. Halaman 91, ayo belajar. Berolahraga merupakan salah satu bentuk memanfaatkan energi. Kita sebagai manusia hendaknya selalu memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Begitulah Tuhan menciptakan energi. Tuhan menciptakan energi dan sumber energi seperti cahaya matahari, air, dan angin untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua sumber energi yang diciptakan Tuhan harus kita gunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan sumber energi haruslah tetap tersedia. Ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Beberapa cara melestarikan energi antara lain sebagai berikut. Pertama, menjaga tanah agar tetap subur. Dengan tanah yang subur, maka tumbuhan akan mendapatkan zat hara yang cukup. Pada akhirnya, sumber energi kita dari tumbuhan akan tetap terjaga. Selanjutnya halaman 92. Halaman 92, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air, misalnya ke sungai. Ketiga, mengurangi polusi udara, misalnya dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Keempat, berhemat dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya ayo diskusi, masih halaman 92. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita hendaknya mendahulukan kewajiban sebelum dapat memperoleh hak kita. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat kita bermain, terdapat hak dan kewajiban. Perhatikan gambar di samping ya Kak. Semua anak memiliki hak yang sama. Hak bermain di taman bermain dengan leluasa. Namun ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan anak-anak tersebut. Misalkan kewajibannya tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencabut atau menebang pohon, tidak mencabut daun-daunnya, tidak merusak fasilitas di taman yang ada. Jadi kewajibannya harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya halaman 93. Halaman 93, pemanfaatan energi angin. Sejak zaman dahulu, energi angin telah banyak dimanfaatkan. Pada masa sebelum ditemukannya mesin kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Angin yang berhembus akan menekan layar sehingga kapal pun melaju. Sementara itu, di daratan, energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin ini dihubungkan dengan alat penggiling sagu dan gandum. Di Indonesia, pemanfaatan energi angin seperti ini masih dilakukan di daerah-daerah pantai. Di daerah pantai, gerakan kincir angin dihubungkan dengan pompa untuk mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam. Pada masa sekarang, pemanfaatan energi angin lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan energi angin sekarang ditingkatkan untuk menghasilkan energi listrik. Di negara-negara maju, pemanfaatan energi angin telah dilakukan sejak lama. Indonesia pun tidak mau kalah langkah dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Salah satunya ada di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan dengan kekuatan 30 turbin angin. PLTB Sidrap mampu mengaliri listrik ke 70.000 rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.